Oke, teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali. Kalau kemarin kita sudah membuat hapus depan, terus hapus belakang. Sekarang kalau hapus di tengah gimana? Kalau hapus di tengah bagaimana? Oke, langsung saja ya, menghapus di tengah. Kita mulai teman-teman ya. Hapus di tengah, void, hapus tengah. Seperti ini. Oke, hapus di tengah teman-teman. Nah, kalau menghapus di tengah itu artinya berarti yang akan dihapus itu harus diberi tanda. Ini ibarat contoh ini teman-teman ya, ini datanya kita ini. Saya letakkan di sini ya. Datanya kita itu ada komputer ini, 2, 3, 4 ya. Ini head. Komputer, televisi, dan ini apa tadi ini? Lemari es ya. Seperti ini. Ya. Kita coba ya. Hapus depan saya remark dulu supaya tidak ada penghapusan supaya data tetap dulu berjalan seperti apa adanya. Oke, sekarang begini, data kita 4 ya, karena kita melakukan penghapusan maka data kurang kan gitu. Nah, jadi data ini tetap dulu kita pakai. Jadi yang hapus ini semuanya kita terima. Nah, sekarang kita masuk ke hapus tengah. Kalau menghapus tengah berarti saya kan mesti melakukannya begini. Saya menghapus lemari es berarti posisinya 3. Saya menghapus televisi posisinya 2. Saya menghapus depan itu sudah ada. Hapus depan, tidak usah dibuat lagi nih. Terus saya menghapus belakang juga sudah ada. Jadi urusan kita sekarang yang di tengah ini, teman-teman. Menghapus 2 dan 3, ya, artinya di tengah saja lah. Kalau datanya ada banyak, yang depan dan belakang tidak diurus, yang kita urus itu adalah di tengah, middle ya, teman-teman. Nah, itu kita akan membuat seperti ini ya. Kita mulai bergerak dari depan dengan catatan kita harus tahu posisi dari data yang akan dihapus seperti itu. Posisi data yang akan dihapus itu berarti nanti ini berisi 2, 3 ya. Kalau posisinya baru 4 itu berarti 2 dan 3. Nah, kalau posisinya udah banyak ya silahkan disesuaikan dengan data yang ada. Oke, sekarang kita akan melakukan yang namanya pergerakan membaca dari depan ke belakang, mulai dari head. Kita bikin seperti ini. Current sama dengan head. Cur. Lalu kita mulai baca gitu ya, teman-teman. Kita membaca sama seperti ketika kita menambah di tengah. Kita buat integer nomor sama dengan 1. Lalu kita mulai melakukan yang namanya iterasi. Membaca mulai dari depan ke belakang. Nih, sekarang kita bikin apakah nomor lebih kecil dari nomor kurang 1. Gitu. Kenapa kok dikurang 1, Pak? Ya. Supaya kita tahu, jadi kalau nomor itu mulai dari sini. Nanti teman-teman juga kita boleh menggunakan konsep ini loh. Konsep next ini juga boleh. Ya. Tapi saya berikan yang lebih mudah dulu. Ya, jadi karena next ini jadi lompat dia 2 kali. Lompat 2 kali dari posisi pointer saat ini. Posisi kursor saat ini, gitu ya. Terus kalau kita menggunakan ini kayaknya lebih mudah. Nomor kita mulai dari 1, 2, 3. Jadi dia akan bergerak dari sini. Nanti teman-teman kalau pilih 1 bilang aja 1 bukan di tengah, kan gitu. Jadi kalau pilihannya itu posisi ini 1,
langsung dicegat wae. Apakah posisi lebih kecil dari 2? Kalau lebih kecil dari 2 ya berarti posisi tidak boleh lebih kecil dari 2. Harus lebih besar atau sama dengan 2. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan melakukan yang namanya pergerakan. Cur. Current sama dengan next, maju dia ke depan. Lalu nomor increment. Ya. Kalau ini masih terpenuhi, otomatis ini bergerak, kerjakan. Kan begitu ya teman-teman ya. Jadi sekarang, apakah current sama dengan lebih kecil, current nomor lebih kecil dari nomor dikurang 3, misalnya 3 lemari S mau dihapus nih. Berarti ini kan 3 dikurang 1, 2. Apakah 1 lebih kecil dari 2? Tidak. Perulangan maju lagi, nomor bertambah. Sekarang nomor 2, apakah 2 lebih kecil dari 2? Tidak. Dia keluar. Keluar, posisi current itu ada di sini, teman-teman. Ya, pointer itu ada di sini. Itu artinya, teman-teman, kita buat seperti ini. Jadi, kita menggunakan alat bantu sih ya sebenarnya. Alat bantu itu disebut bantu sama dengan current next. Apa iki? Ya. Current next-nya itu berarti bantu sama dengan current next. Hapus sama dengan current next, sorry. Bantu. Hapus sama dengan current next. Jadi posisi kan di sini. Current next-nya ada ini. Itu kita jadikan jadi hapus. Begitu ya. Hapus sama dengan current next. Ya. Terus apalagi kira-kira? Posisi di sini. Ya. Lalu apa? Car next atau ini jadi ceritanya ini dari sini kita langsungkan ke sini gitu ya. Jadi kita masukkan ke sini dia. Gitu ya. Kalau dia masukkan ke sini berarti kita bisa membuat apa? Bantu next, teman-teman. Ini apa? Hapus next. Gitu ya. Hapus next. Hapus next itu sama dengan bantu. Gitu ya teman-teman ya. Hapus next itu sama dengan bantu. Terus apalagi? Jadi hapus next sama bantu. Sekarang current next kita belokkan, teman-teman. Belokkan dia. Kita belokkan. Current next itu sama dengan ya, bantu. Oh ini salah ini teman-teman ya. Bantu sama dengan current next ini. Bantu sama dengan hapus next. Bantu sama dengan hapus next. Ini bukan gini. Sorry. Seperti ini. Bantu ini bantu sama dengan hapus. Ini hapusnya next. Gitu. Terus current next dioper ke bantu ini teman-teman. Gitu. Maksud ya. Jadi current next saya operkan ke sini. Maka sekarang kita langsung bisa menghapus hapus. Jelas? Jelas ya teman-teman ya. Hapus itu adalah current next. Ingat posisi current pertama di sini. Nah, kedua current kan di sini. Cur. Nah, ini apa ini? Ini bantu. Nah, ini apa? Ini hapus. Gitu. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya sekarang ya. Berarti apa? Hapus itu current next itu di sini. Bantu itu adalah hapus next. Bantu ini adalah hapus next.
Hapus next itu adalah ini hapus, next itu bantu. Karena next teman-teman kita arahkan ke bantu. Dari sini dibelokkan ke sini. Seperti itu. Nah, itu makanya dibuat ini. Ini itu membelokkan. Kita buat keterangannya. Langsung belokkan ke akhir atau ke tail dalam posisi ini, atau dalam hari ini belokkan ke record atau ke node setelah hapus gitu. Kalau ini adalah tampung atau jadikan hapus next bantu, hapus next jadi bantu gitu. Ya, hapus adalah node setelah posisi pointer, posisi kursor gitu ya. Oke, langsung dihapus begini gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita simpan, lalu datanya kita jalankan dulu. While nomor posisi, sorry. Nah, teman-teman lihat ini, kita jalankan. Belum ada apa-apa karena kita belum menjalankan. Nah, misalnya kita lemari S-nya kita hapus, jadi nanti tinggal komputer, televisi, dan kamera digital. Lemari S-nya yang dihapus itu posisi ketiga. Nah, dari sini teman-teman dapat ini, hapus tengah. Mana ini? Hapus tengah dengan parameter 3. Gitu ya. Jadi nanti lemari S-nya hilang. Klik. Nah, ini dia. Jelas ya teman-teman ya? Bisa dipahami nih? Oke, silakan teman-teman coba lagi perlahan-lahan. Kalau memang tidak dimengerti bisa ditanyakan lewat komennya teman-teman ya. Oke, silakan dicoba dulu sebelum kita lanjutkan ke yang berikutnya.